Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila anqal. Kaifa yushriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Kaifa, bagaimana yushriku qalbun, hati bisa menyala bersinar sementara suwarul akwani, dunia, akwan itu dunia, muntabi'atun fi mir'atihi, sudah menempel di cermin hatinya. Bagaimana hati bisa menyala? Sehingga kalau hati menyala itu kenal Allah, kenal keharaman, keharaman bukan akal. Kalau akal itu sudah, akal itu jelas, lihat hak batil itu dengan akal itu begitu mudahnya. Cuman yang repot adalah menginsyafi dengan hati. Orang tahu haram tapi masih melanggar kok. Maka hati ini yang penting, hati yang menjadikan orang mencintai, hati orang membenci, hati orang rindu, hati senang kebaikan. Nah ini digambarkan seperti cermin. Hati itu seperti cermin. Kemudian ada dunia. Baik, cermin itu bagaimana kerja cermin? Cermin itu kalau kita berada di sebuah tempat, kalau kita letakkan, kita hadapkan ke sumur itu gelap. Kalau kita balik ke atas, gambar matahari ada. Kalau di sana ada pepohonan yang indah, kelihatan pohon yang indah. Seperti Anda kalau bercermin, ya kan? Ya kalau Anda begitu ya tetap begitu, nggak bisa berubah jadi bagaimana begitu, nggak ada, ya itu. Nah, bagaimana hati tidak akan bisa bersinar dan menyala, tidak bisa bersih kalau ternyata apa? Cerminnya itu adalah gambaran daripada dunia. Jadi hatinya itu dengan dunia, dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, urusan dunia. Maka karena hatinya sambung kepada dunia, sambung dunia, mahabbah, cinta kepada dunia, maka ini lihat, kekotoran hati ini menjadikan orang gampang dengki, gampang dendam, memusuhi saudara. Ini kan karena kekotoran hati. Ini kata Ibn Atha al-Sakandari seperti cermin begitu. Bagaimana bisa menyala hatimu? Kalau hatimu masih selalu dengan dunia, dunia maksudnya mencintai dunia, mengejar dunia, selalu yang ada di hatinya dunia, dunia, dunia. Memang kita di dunia dan orang boleh memiliki dunia, disebutkan nanti bab masalah hubbud dunia. Hubbud dunia, cinta kepada dunia itu bagaimana menghancurkan semuanya. Kenapa kok kakak beradik berebutan waris itu? Karena cinta kepada dunia. Kalau di hatinya tidak ada cinta dunia, nggak sampai seperti itu. Kalau hanya sekedar kebutuhan kepada dunia, lalu dia lebih cinta kepada akhirat, sederhana, dia bisa bersabar dan begitu mudahnya untuk memberi kepada yang lainnya. Tapi lihat kalau sudah hatinya kotor, tertutup dengan dunia yang gelap tadi, lihat tidak bisa menyala, sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Nggak ngerti kalau itu adiknya berantem gulet, nggak tegur sapa, bahkan nggak ngerti kalau itu ibunya, nggak ngerti kalau itu anaknya, nggak ngerti kalau itu tetangga yang baik dengannya, nggak ngerti balas budi, busuk hatinya. Karena apa? Hatinya sudah ditutup dengan dunia sehingga seperti cermin yang nggak bisa menyala. Karena apa? Hatinya menghadap kepada dunia, yang kelihatan gelapnya dunia. Nah ini, am kaifa yarhal ilallahi wa huwa mukabbalun bisyahawatihi. Bagaimana seorang akan menuju kepada Allah sementara dia masih terikat dengan syahwat dirinya, syahwat rendah. Bagaimana sampai kepada Allah? Jadi kalau orang ingin sampai kepada Allah, dia harus bisa melepas syahwatnya, syahwat hawa nafsu. Kalau dia masih menuruti hawa nafsunya, maka nggak mungkin sampai kepada Allah, karena dia masih diikat dengan hawa nafsunya. Sehingga di sana ada makna mujahadah, memerangi hawa nafsu, memerangi hawa nafsu. Jadi hawa nafsu selalu nafs ammarah bisu, namanya nafsu selalu mengajak kepada kebaikan. Jadi kita mengajak kejelekan, kehinaan. Maka kita harus selalu memerangi hawa nafsu, mencurigai hawa nafsu. Sehingga namanya nafsu itu ammarah bisu, mengajak kepada kekejian, kejelekan. Maka perlu nanti kita selalu mencurigai hawa nafsu ini. Bahkan di saat bersedekah pun kita curigai hawa nafsu. Ini seruan hati kecil, hati yang bersih menyala, atau seruan hawa nafsu yang sudah bersekongkol dengan hati yang busuk tadi, perlu dicurigai. Sehingga agar selamat kita. Kamu mau sedekah untuk apa? Dirimu sedekah karena Allah atau karena pengen disanjung orang? Itu ada calon mertua atau ada siapa di situ? Atau ada muridmu?
biar kamu dibilang sebagai ustadz yang dermawan. Apa? Ayo, karena apa kamu sedekah ini? Coba. Nah, ini hawa nafsu, harus curigai terus, sehingga di saat dia bersedekah, karena Allah, bukan karena aku pamer, bukan karena aku pengen disanjung, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah. Terus begitu dalam segala kebaikan, karena terus hawa nafsu ini yang ada di dalam diri kita ini betul-betul kejam, jahat, ngajak selalu kepada kejahatan, sehingga akhbath min sab'ina syaitana dikatakan lebih kecil daripada 70 syaitan. Sehingga ammarah bisu dikatakan nafsal ammarah bisu, namanya hawa nafsu selalu mengajak kepada kekejian. Lalu bagaimana diperangi? Sehingga kalau diperangi nanti menjadi lawamah, dari istilah nafsul lawamah. Lawamah itu adalah bagaimana kita selalu mencurigai hawa nafsu kita. Terus kalau sudah kita curigai hawa nafsu, kalau menginginkan apa-apa kita perlu kontrol. Kamu melakukan kebaikan karena apa? Kamu melakukan apa? Nih, segala sesuatu yang akan dilakukan oleh dirinya, selalu dia mengontrol, ini adalah menuruti seruan hawa nafsu atau karena seruan hati kecil yang rindu kepada Allah. Bentuknya sama, bentuknya sama, kerjaannya sama, tapi dari pancaran hati yang tulus atau dari hawa nafsu yang menjerumuskan. Sampai hawa nafsu nanti tunduk menjadi hawa nafsu yang tenang, diajak kepada kebaikan tenang, maksiat jadi gak senang. Ini adalah proses, dan ini namanya mujahadah. Dan ini dilakukan para guru-guru mulia ahli tasawuf, sehingga ada seseorang tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini, tidak begitu. Adalah masalah mujahadah. Sehingga termasuk diantaranya, ini termasuk dalam dunia tarbiyah, ada suatu ketika ada seorang syekh, muridnya datang kepadanya. Ada seorang murid belajar, ternyata tidak suruh belajar. 6 bulan dia hanya suruh ngatur sandal sama mungut sampah, dan mungut sampah pun tidak boleh dengan sapu, tapi harus dengan tangannya. Para santri pada bingung, bagaimana ini? Dia datang dari negeri yang jauh mau menuntut ilmu, ternyata sama sang syekh ini kok tidak diberi ilmu, malah suruh mungut sampah sama ngatur sandal. Setelah 6 bulan baru boleh masuk kelas. Ada yang bertanya, syekh kenapa kok seperti ini? Kan sayang terbuang waktunya 6 bulan. Dijawab oleh seorang syekh, aku tahu dia itu adalah anaknya seorang tokoh alim besar di negerinya sana. Saya tidak ingin dia datang ke sini dengan kesombongannya, maka sengaja aku habiskan, aku pangkas dulu kesombongannya. Kalau sudah hilang kesombongannya, layak dia untuk mendapat. Lihat, diperangi dulu hawa nafsunya itu yang mengajari sombong. Sehingga ini penting, makanya dikatakan ilmu membersihkan hati, membersihkan kekotoran hawa nafsu dari hawa nafsu. Ini termasuk fardu ain di atas fardu ain. Bagaimana orang yang masih menuruti hawa nafsunya sampai kepada Allah, ibadahnya pun bukan karena Allah kok. Ibadah hawa nafsu ada. Orang pada nggak mau sholat, coba sholat. Ngapain marah-marah gitu kan? Oh ini pada orang nggak tahu ini, mas. Apa ini? Katanya Islam, kata ini. Sambil petentang-petentang ke sana kemari ini. Termasuk Allahu Akbar pun bisa menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu, bukan Allah. Imam Ali bin Abi Thalib suatu ketika lihat. Suatu ketika itu lagi berperang di medan laga, ada orang, bahkan dari Amr ibn Wud atau siapa gitu, satu orang sudah mau dibunuh, sudah dipukul oleh Imam Ali dan tinggal nyembelih, tinggal menggal lehernya. Ternyata di saat mau dipenggal lehernya, si orang ini meludahi Imam Ali bin Abi Thalib. Di saat meludahi diri beliau, ternyata malah dilepas orang ini. Orang pada bingung, ya Ali, ini orang tinggal kau bunuh, kenapa kau biarkan? Waktu tadi aku pegang dia, aku kejar dia, aku pengen membunuh dia karena Allah. Tapi setelah dia meludah kepadaku, aku marah. Aku tidak ingin membunuh dia dalam keadaan aku membela diriku. Aku tahan dulu. Sampai reda Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, baru setelah itu reda, baru datang dipenggallah lehernya orang itu. Jadi hawa nafsu, perangi hawa nafsu ini. Lah bagaimana sampai kepada Allah kalau dia masih menuruti hawa nafsunya? Mujahadah. Baik. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratullah? Bagaimana orang bisa sampai kepada Allah, keridhaan Allah, di hadirat Allah, wa huwa lam yatatahhar min janabati khafalatihi, sementara dia belum berusaha untuk membersihkan, untuk mandi besar. Yatatahhar, bersuci daripada jana kelalaiannya. Katanya pengen sampai kepada Allah, rindu kepada Allah, ingin sampai ridho Allah, menjadi kekasih Allah, tapi dia selalu di wilayah yang namanya ghaflat, lalai kepada Allah. Zikirnya tidak ada, bahkan zikirnya pun ternyata hanya di lisan saja, hatinya tidak ingat kepada Allah. Bagaimana engkau ingin sampai kepada Allah?
Maka ini 4 yang disebutkan ini rentetan, semua harus diambil. Bagaimana ingin sampai kepada Allah? Tanyakan kepada dirimu sendiri, berapa kali kau ingat Allah? Maksudnya berapa kali kau menyebut nama Allah? Mungkin dia berkata, saya bisa menyebut nama Allah la ilallah 1000 kali. Baik, dari 1000 kali itu berapa kali kau ingat Allah? Bagaimana bisa sampai kepada Allah kalau kau tidak pernah menyebut nama Allah, tidak pernah ingat Allah? Maka ghaflah harus kita tinggalkan. Sehingga kalau orang sudah sampai kepada Allah, lihat langkahnya selalu dengan Allah. Itulah yang menyembah, yang berzikir kepada Allah, qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, berdiri, duduk, dalam keadaan baring, Allah, Allah. Maknanya ingat Allah ini adalah bukan sekedar berzikir, sehingga langkah-langkahnya itu menjadikan dia ingat Allah. Dia mau ngapain saja ingat Allah, mau ngapain apa saja, dia bekerja harus ada hubungannya dengan Allah. Zikirnya maknanya lebih luas lagi, ingat Allah. Dia mau berdagang selalu ingat Allah, berjalan ingat Allah. Sehingga karena dia berjalan ingat Allah, saya tidak boleh melihat yang haram karena Allah melihatku. Berdagang saya tidak boleh bohong, terus saya tidak boleh berbohong karena apa? Allah melihatku. Dan dia selalu ingat Allah. Ketemu istrinya, ingat Allah, aku harus menebar senyum kepadanya, memberikan kelembutan kepada istri. Mau zalim? Enggak bisa dong, karena dia ingat Allah. Bayangkan indahnya kalau orang selalu ingat Allah, maka dia akan selalu dengan Allah. Tapi kelalaian itu menjadikan, kenapa seorang berbuat zalim dengan sesama, melakukan kemaksiatan? Iya, mungkin seorang melakukan kemaksiatan, tapi dia langsung sadar, ya, bersuci segera. Ini ya tatohar. Ya tatohar, bersuci artinya iya kamu lupa kepada Allah, iya kamu bermaksiat, iya kamu dosa, tapi hendaknya segera tatohur, segera mensucikan dirimu, istighfar, tobat, minta ampun kepada Allah. Nah ini bagaimana seseorang bisa sampai kepada Allah kalau dia dikuasai, kalau dia masih di wilayah namanya wilayah lalai dan lupa kepada Allah. Maka para guru-guru mulia mengajari kita untuk bisa senantiasa berzikir, menyebut nama Allah. Berzikir la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, sholawat sebanyak-banyaknya. Mulailah dari lidahmu dulu, baru setelah itu melatih kekhusyuan dengan hati. Kemudian setelah itu zikirmu bukan sekedar di lisan dan di hati, tapi di perilakumu. Sekarang matamu yang kau lihat apa, Allah ridho atau tidak, yang kau dengar apa, kau melangkah kemana. Nah ini, itu ingat terus kepada Allah. Kemudian am kaifa yarju ayyafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Bagaimana bisa memahami tentang sir, sesuatu yang maknawi dari Allah. Bagaimana faham tentang keimanan, lezatnya iman. Bagaimana tentang ketakwaan, rasa takut karena Allah. Bagaimana cinta karena Allah. Orang bingung, gimana sih cinta karena Allah? Oh iya, gimana cinta karena Allah, bagaimana rindu karena Allah. Ini namanya asrar, sir, adanya di dalam hati. Tiba-tiba rindu kepada kebaikan. Bagaimana orang melakukan kebaikan kok bisa senang dan dengan penuh kegembiraan? Itu al-asrar. Bagaimana orang bisa faham itu semuanya jika wawalam yatub, dia belum pernah bertobat min hafawati, dari dosa-dosanya. Maka termasuk agar kita bisa merasakan manisnya iman, manisnya ibadah, kedekatan kepada Allah, nyaman dalam kebaikan, adalah kita harus selalu membiasakan bertobat dari dosa. Manusia bisa bersalah dan banyak salah, dan kita bersalah, semuanya berdosa. Siapa yang tidak berdosa dari kita? Hanya Nabi saja yang tidak berdosa, dan hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Kita berdosa, tapi ketahuilah bahasanya dengan bertobat akan menjadikan kita bersih, dan setelah bersih mudah kita untuk faham rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita rentet ya, ini dari bawah. Dosalah dosa. Dosa yang menjadikan kita tidak faham makna kemuliaan yang sesungguhnya. Dosa yang menjadikan kita tidak mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Dosa yang menjadikan kita tidak bisa merasakan kelezatan iman. Maka mulailah ayo kita dengan bertobat. Baik, setelah kita membiasakan bertobat, ini mananya Pak? Menyesali dosa-dosa. Dan terus ini kita nomor satukan. Di sini memang nomor yang terakhir, tapi di sini adalah dari sini sumbernya. Disebutkan di yang keempat. Akan tapi kata Imam Haddad dalam kitab Adab Sulikul Murid, kalau engkau ingin menuju Allah, maka hendaknya wilayah pertama yang kau masuki adalah wilayah taubat. Karena engkau akan menuju ke zat yang mulia, bersihkan dirimu agar kau layak masuk wilayah kemuliaan. Taubat, menyesali dosa-dosa. Setelah kita bisa bertobat, menyesali dosa, membiasakan menyesali dosa, mengingat dosa-dosa, karena dosa inilah yang menjadikan kita cepat lupa kepada Allah. Dosa, lihat, dosa, mukadimah dosa, zina, mukadimah zina menjadikan lupa kepada Allah.
bahkan menjadikan iman tertanggalkan, sampai dikatakan kalau sudah masuk maksiat, la yazni yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yazni zani hina wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak ada orang mencuri kecuali saat itu imannya ditanggalkan. Yang berzina pun begitu. Jadi dari dosa yang tidak pernah disesali ditobati, orang tidak akan bisa ingat Allah secara sesungguhnya. Maka mulailah dari menyesali dosa. Kemudian setelah kita menyesali dosa, takut kepada Allah, setiap ada mengingat kesalahan-kesalahan, baru kita akan melangkah wilayah selanjutnya. Kita akan menjadi orang yang bisa meninggalkan ghafalat, tidak akan mudah lalai kepada Allah, sehingga selalu bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah orang bisa selalu ingat kepada Allah, maka ketahuilah apa yang terjadi pada dirinya, syahwat mudah diperangi. Dan kalau sudah dia bisa merangi syahwatnya, maka akan menyala hatinya. Dan hati yang menyala itulah yang bisa menerima kebenaran. Lihat, rindu kepada kebaikan, rindu kemuliaan, dan bersyukur atas karunia Allah. Itulah hati yang bersih. Tapi kalau hatinya tidak bersih, hatinya tidak menyala, kebenaran yang difahami oleh akalnya pun tidak bermanfaat kepadanya. Alangkah banyaknya orang yang bisa mengerti dengan otaknya, tapi tidak bisa menjalankan. Karena apa? Hatinya tidak bisa menerima. Dan kita pun mungkin pernah mengalami yang seperti itu. Kita ngerti itu haram, tapi kenapa kita lakukan? Bukankah itu haram dan kita percaya Allah yang berfirman, Nabi yang melarang, tapi kenapa kita melakukannya? Tadi hati kita belum bisa menyala. Kenapa hati bisa menyala? Kita belum biasa memerangi syahwat hawa nafsu. Kita masih menuruti tontonan-tontonan seperti itu, sehingga hati belum bisa menyala. Lah, kalau kita sudah syahwat seperti itu, lihat, kalau sudah syahwat terus kita turuti terus, tidak pernah coba kita peperangi, maka mudah kita menjadi orang biasa lalai. Lihat, kelalaian itu akan berkembang mulai dari lupa berzikir sampai sholat mundur-mundur, ibadah mundur-mundur, sampai meninggalkan ibadah, dan setelah itu adalah sampai kepada dosa-dosa. Na'udzubillah, habislah manusia kalau dia adalah dosa tidak pernah ditobati, kemudian dia tidak pernah mencoba ingat kepada Allah dan tidak memerangi syahwat, hatinya gelap. Apa bedanya dia dengan binatang? Apa bedanya dengan binatang yang hina itu? Bahkan Allah lebih hina lagi, lebih kecil lagi. Inilah yang diajarkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, hatimu akan bersih jika engkau sudah bisa memerangi syahwatmu. Dan engkau tidak akan bisa memerangi syahwatmu kecuali engkau membiasakan terus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, untuk bisa selalu ingat kepada Allah, hendaknya engkau mulai dengan biasa menyesali dosa-dosa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.